Mereview mobil Calya 2017 ini tipe G ya. Ini masih standar, velg masih ring 14, dalamnya juga masih standar semua. Oke, kita test drive. Jok juga belum dikulitin, masih standar semua ya. Nah, jadi gini, mobil Calya ini mobil nyaman, dan ini kebetulan transmisinya otomatis atau otomatis ya. Oke, kita review dulu satu-satu. Kalau buat fitur-fitur sih kayaknya udah pada tahu lah ya. Dari tombol power window, ini buat kuncinya nih supaya nggak bisa dipencet-pencet sebelah kanan kiri, dan di sini juga sama tuh, jadi nggak bisa kebuka. Terus nggak ada yang spesial sih di mobil Calya ini. Ini buat AC ya, kipasnya ini. Kalau ini buat temperatur supaya dingin. Oke, kita bahas untuk perjalanannya nih. Jadi kalau mengendarai mobil Matic itu kita harus tahu seperti apa biar mobil tidak cepat rusak, dan juga Maticnya lebih responsif terus ya. Nah, untuk awal kalau misalnya kita mau jalan, kita harus pindahin ke N dulu, jangan langsung ke D. Seperti ini contohnya. Kita tarik, nah ke N, baru turunin rem tangan. Nah, baru kita pindah ke D. Ya, baru kita jalan. Ya, caranya seperti itu guys. Jadi Maticnya tuh lebih aman. Mobil Matic ini kalau buat responsif sih kurang bagus ya, karena dia sistemnya masih pakai eco. Nah, untuk putar balik seperti ini kan kita mau putar balik. Ini kalau bisa setir jangan sampai mentok, jangan sampai habis, diusahakan. Nah, kalau emang nggak cukup, mendingan kita mundur dah ke R, tarik lagi. Ya, seperti ini. Dia jangan sampai patah ya beloknya ya. Karena kalau patah itu dia cepat kena link stabilisernya itu, yang karet-karetnya itu kena cepet banget itu. Nah, terus kalau misalkan kita sudah berjalan seperti ini kan ada eco ya. Nah, eco ini kalau misalnya di kilometer 0 sampai 10 dia mati. Tapi kalau udah gigi 1 jalan, udah pindah gigi 2 dia hidup. Nah, itu. Dia sudah ganti posisi Maticnya ke gigi 2, dia hidup nih yang hijau ini. Ini indikatornya. Indikator eco. Terus emang irit mobil Calya ini. Dibilang nyaman ya nyaman, tapi kalau untuk bantingan empuk. Cuman ya satu lah kelemahannya, dia cepat ambles ya kalau banyak penumpang. Jadi kalau kalian yang punya mobil Calya begini, disarankan untuk mengecek kaki-kaki setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali, karena kakinya tuh cepet banget rusaknya ini ya. Terus fiturnya di sini ada eco ya, ada fitur eco. Nah, ini kalau di on, kita ini dulu, kalau di on itu tarikan agak berat. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau merasa mobil ini cepat responsif banget, itu di offin aja eco-nya.
Caranya nanti saya kasih tahu ya. Kita berhenti dulu, ini bahaya ini karena di jalan. Bentar. Ya seperti ini ya. Nah, kita berhenti dulu. Ya. Ini kita pencet tombol ini sebelah kanan paling ujung. Kita cari eco. Nah ini eco on. Kita pencet yang lama, nah dia akan off. Nah ini maticnya lebih responsif tapi bahan bakar lebih boros kalau kita offin. Kalau kita onin seperti ini ya, dia kurang responsif dan tarikan berat tapi irit. Itu aja sih perbedaannya. Nah, terus mobil Calya ini kalau misalkan ingin supaya awet maticnya, kalau posisi jalan itu misalnya lampu merah atau lagi macet, usahakan situas ini ke D awalnya kan, itu dipindahin ke N, jadi harus netral kalau posisi macet ataupun lampu merah. Jangan kita injek rem, dibiarkan terus injek rem, itu lama-lama yang kena itu engine mounting, lalu maticnya juga kena, bahaya itu. Jadi begitu kita ngerem, berhenti di lampu merah atau dalam kondisi macet dan harus lama untuk jalan lagi, itu kita pindahkan ke N aja. Dan kalau nggak mau capek kakinya, pakailah rem tangan. Oke? Ya. Lalu yang dibahas untuk Calya ini, kalau ganti oli ya harusnya emang setiap 5.000 lah kilometer. Sudah 5.000 kilometer kita harus ganti oli, dan olinya pun harus yang sesuai dengan standar pabrik ya. Kalau saya ini pakai HX5 Shell. Sebenarnya tidak boleh, cuman karena emang lagi treatment mesin biar suaranya halus. Dia lebih kental soalnya. Oke guys, cukup sekian dari saya untuk mereview dan memberikan sekedar informasi buat pengguna mobil matic ya, khususnya mobil Calya dan mobil-mobil yang lain juga. Kalau misalkan emang yang matic samalah prosesnya seperti itu ya. Terima kasih dan salam jumpa kembali.